Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, yarhamukumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan jaminan keamanan dan jaminan hidayah bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan. Itulah janji Allah yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan hidayah. Ketika ayat ini diturunkan, maka para sahabat merasa gelisah dan mereka menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang belum pernah menganiaya dirinya sendiri, belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Sedangkan Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Melihat kegelisahan para sahabat ini, maka baginda Rasulullah SAW mentafsirkan ayat ini dengan ayat dalam surah Luqman. Beliau mengatakan, inna syirka al-zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar, penganiayaan yang besar. Maka ayat ini ditafsirkan, maka kezaliman dengan kemusyrikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan hidayah. Saudaraku seiman dan seislam, mengimani hal-hal yang gaib sesuai dengan tuntunan syariat ini merupakan syarat utama menjadi orang yang bertakwa. Bahkan ciri khas yang pertama kali bagi orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani terhadap yang gaib. Tentu saja yang sesuai dengan syariat, karena banyak saudara kita yang mempercayai terhadap hal-hal yang gaib tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka justru menghancurkan keimanan mereka karena mempercayai hal-hal yang gaib, hanya mengikuti informasi-informasi dari para dukun, tukang sihir, tukang ramal, ataupun hanya bersumber kepada katanya. Tidak ada berita yang bisa kita percaya mengenai hal-hal yang gaib kecuali berita itu bersumber kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Mutahharah, hadis Nabi yang suci, yang sahih. Maka oleh sebab itu, betapa banyak di kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam khurafat, ke dalam perdukunan, dunia kemusyrikan, karena berawal mempercayai hal-hal yang gaib hanya berdasarkan katanya, jari ini. Saya ambilkan contoh misalnya, banyak orang percaya dengan adanya arwah manusia yang mati kemudian gentayangan.
arwah gentayangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan seluruh arwah itu di alam barzakh. Orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur, maka arwah mereka tidak mungkin gentayangan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang jahat, mereka mendapatkan siksa kubur, maka tidak mungkin gentayangan di kalangan masyarakat menggoda anak kecil ataupun menggoda orang tua. Tetapi kenyataannya masih banyak juga kalangan kita kaum muslimin mempercayai adanya roh gentayangan. Alhamdulillah min dzalik. Karena mereka percaya kepada hal-hal semacam itu, dianggapnya roh yang gentayangan itu masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian mengatakan kata-kata yang aneh. Maka mereka mencoba mencari solusinya bagaimana. Panggil dukun. Maka sang dukun kemudian berdialog dengan roh itu yang mengaku ini adalah kakeknya si fulan, ini adalah Mbah Karto yang wafat 40 hari yang lalu karena keluarganya tidak memberikan selamatan 7 hari dan 40 hari, maka Mbah Karto menuntut kepada keluarganya untuk mengadakan selamatan. Ketika masyarakat mempercayai omongan sang dukun itu, maka kemudian mereka spontan, kalau begitu kita patungan bikin selamatan Mbah Karto yang sudah meninggal 40 hari yang lalu. Pertama adalah mempercayai khurafat, kemudian mempercayai dukun, dan yang ketiga adalah mempercayai nasihat-nasihat dari sang dukun itu. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasarahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal ataupun dukun, kemudian dia menanyakan sesuatu kepada dukun ataupun tukang ramal itu, maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang sampai ketika mempercayai dan meyakini omongan dukun? Maka Nabi bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun itu, maka sungguh dia telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi betapa banyak saudara-saudara kita yang terjerumus dalam dunia perdukunan tanpa mereka sadari. Maka mudah-mudahan pada saat yang mulia inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan diri kita dan saudara-saudara kita dari dunia kemusyrikan dan dunia perdukunan. Amin ya rabbal alamin. Banyak di antara kita yang mendapatkan jimat, raja, haikal, tumbal, cekelan, bimbolan, kalau bahasa Jawa Timurnya, mereka dapatkan dari orang yang dianggapnya orang pintar ataupun paranormal. Dalam hal ini memang sudah masyarakat dan sudah cukup lama jimat itu dikenal di masyarakat kita. Masyarakat begitu percaya dengan omongan azimah ini, insya Allah berkhasiat, tapi dengan syarat saudara tetap menjalankan sholat yang 5 waktu dan jangan sekali-kali azimah ini dibawa ke kamar mandi, karena di dalamnya ada ayat
hilang khasiatnya. Atau Anda berani membuka jimat ini, maka Anda akan kualat dan khasiatnya akan hilang. Maka akhirnya orang yang biasa itu begitu percaya kepada benda yang namanya azimat, bisik, raja, ataupun dianggap sebagai tumbal, pola-pola, timbulan dan sebagainya. Sedangkan baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwara syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat atau raja, wa tiwara dan guna-guna adalah syirik. Dan beliau pun mengatakan, Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengikat ataupun hatinya terikat kepada jimat, maka dia sungguh telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka acara semacam inilah acara penyadaran diri, penyadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya kemusikan yang selama ini melanda mereka tanpa mereka sadari. Banyak saudara kita yang kemudian bertaubat kepada Allah dan menyerahkan jimat-jimat mereka. Bahkan sudah ribuan jimat, raja, bisik, haikal dan sejenisnya diserahkan kepada saya. Kemudian saya bongkar jimat-jimat itu dan saya terangkan apa isinya. Isinya terkadang ada ayat Al-Quran ditulis dengan lengkap, tetapi kemudian ditambahi doa-doa dengan menyebutkan nama-nama syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nama-nama yang tidak pernah dikenal dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun di kalangan para ulama. Kemudian ada juga yang dengan terus terang jimat itu berisi pelecehan terhadap Al-Quranul Karim dengan mengubah ayat seperti kita tahu semuanya dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dalam jimat itu ditulis di akhirnya itu bukan fahum la yarji'un, tetapi fahum la sampai 7 kali. Ini adalah penghinaan terhadap Al-Quran dan mengikuti cara-cara iblis dalam mengubah satu ayat, kemudian di bawahnya menyebutkan satu ayat di akhir surah Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Tetapi dalam rajab itu ditulis wa annakum ilaina la 7 kali juga. Ini adalah mengubah satu ayat dari ayat Allah. Dan seluruh ulama mengatakan barang siapa yang mengubah satu ayat dari Al-Quranul Karim, maka dia telah melakukan kufrun azim, kekufuran yang besar. Kalau orang tidak percaya kepada Al-Quran, kafir. Tetapi kalau mengubah Al-Quran, itu kafir plus, yaitu kufrun azim, kafirnya besar banget, gitu ya. Na'udzubillah. Maka di antara bapak ibu saudara sekalian yang mungkin pernah bersinggungan dengan dunia perdukunan, pernah mendapatkan gangguan jin, kemudian datang kepada seorang dan kemudian diberi cekelan ataupun jimat untuk tolak balak, ataupun ini untuk
tolak gangguan jin, ataupun tolak sihir, atau ini untuk pengelarisan, atau ini untuk kecantikan misalnya, susuk kecantikan, ataupun susuk kewibawaan dan sejenisnya, ataupun untuk pesugihan, maka saya katakan itu adalah sebuah kemusyrikan. Maka kita harus bertobat dan segera bertobat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, sebelum ajal tiba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba meskipun dia melakukan kemusyrikan selagi nyawa masih di kandung badan, sebelum dia itu menghadapi sakratul maut, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selagi hamba itu belum menghadapi sakratul maut, malam yughargir, yaitu roh sampai di tenggorokan. Kalau roh sudah sampai tenggorokan, maka siapapun yang ingin bertobat tidak akan diterima tobatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku seiman dan seislam, ya Allah, setelah kita bertaubat kepada Allah, maka benda-benda kemusyrikan yang selama ini kita percaya haruslah kita musnahkan. Kita bongkar sambil membaca ayatul kursi, ayat perlindungan, kemudian kita bakar dengan segera, agar pengaruh-pengaruh setan yang selama ini mendominasi hati kita, mereka nyingkir. Dan ketahuilah, jimat-jimat itu tidak ada nilai saktinya. Meskipun yang bikin itu katanya adalah seorang wali, itu bukan wali Allah. Karena Nabi sendiri tidak mengajarkan pembuatan jimat. Maka orang yang mengaku sebagai wali tetapi kenyataannya memberikan jimat, maka dia bukan wali Allah, tetapi wali syaitan, wali syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian saat kita membakar jimat-jimat itu, dan mungkin di antara kita merasakan adanya gangguan-gangguan jin sama ini, sudah menggunakan jimat-jimat, gangguan jin tetap ada, bahkan ketawahan, bahkan semakin parah, maka kita pun bisa melakukan suatu pengobatan dalam syariat Islam yang dikenal dengan ruqyah syar'iyyah. Membaca ayat-ayat Allah, doa-doa perlindungan, doa-doa kesembuhan, doa-doa penjagaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar Allah menyingkirkan gangguan-gangguan jin atau sihir itu dengan bacaan yang dilakukan secara jelas dengan tartil, ataupun dibacakan di air, kemudian air itu diminumkan kepada yang bersangkutan ataupun yang terkait gangguan itu. Ini merupakan cara Islam yang diwariskan oleh para ulama salaf kepada kita sampai hari ini, dan akan kita wariskan kepada generasi sesudah kita nanti, agar ruqyah syar'iyyah ini senantiasa ditegakkan oleh umat ini, dan agar senantiasa umat ini terbebas dari berbagai macam gejala-gejala kemusyrikan ataupun terbebas dari perdukunan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui ciri-ciri perdukunan, maka secara singkat akan saya sebutkan 15 ciri perdukunan agar kita bisa membedakan mana yang dukun dan mana yang orang soleh, orang yang beriman. Pertama, dia membutuhkan
informasi tentang nama pasien dan sekaligus nama ibunya. Yang dibutuhkan bukan nama bapaknya, nama ibunya. Kemudian nanti dikomentari, wah, kalau ibunya namanya misalnya Parjium, ini anaknya namanya Aisyah, wah ini kabutan jeneng. Ini keberatan namanya ini, harus diganti ini. Nah, ini komentar pertama sang dukun. Baru namanya saya sudah dikatakan ini kabutan jeneng ini, keberatan namanya itu. Sebetulnya nama itu nggak ada yang keberatan dan nggak ada yang keringanan, karena nggak kita gendong. Yang kedua, menanyakan hari lahir dan pasarannya ataupun fotonya apa, ya. Namanya siapa? Anak itu Tugima. Wah, dia langsung apa itu meramal. Oh, berarti ini dulu fotonya Setulegi. Kemudian lahirnya di rumahku ya. Oh ya, wah itu hebat sekali. Padahal dia hanya mendengar kata Tugima itu Setulegi dan umat di sini. Kalau tulas 17 November namanya itu. Dan juga bertanya lagi tentang waktu lahirnya. Nah, ini kalau waktu lahirnya ini menjelang maghrib, wah, ini nanti kalau meninggal akan dimakan harimau. Maka ini harus dibuang sialnya itu dengan cara diruak kalau bilang-bilang. Yang ketiga, memberikan mantra-mantra. Terkadang menggunakan ayat, tetapi juga kadang diselewengkan. Ayatnya benar, tetapi caranya yang tidak benar. Ada seorang dukun yang mengajari membaca surah Al-Ikhlas dari belakang, atau kulhu balik, atau kulhu sumsang. Ada juga yang membaca surah Al-Ikhlas tetapi di kamar mandi dengan berendam atau kumkum di sebuah telaga dengan telaga yang bulat, maka itu merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Yang keempat, meminta sesaji apapun bentuknya. Sesaji tidak ada dalam syariat Islam. Sampai daging kurban pun dalam Islam tidak ada yang disajikan untuk Allah. Tetapi yang akan mencapai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Sebelum darah menetes ke bumi, kata Nabi, maka Allah telah menerima ketakwaan orang yang berkorban itu. Yang kelima, memberikan jimat Raja Wifid Haikal. Umumnya tulisan Arab sekarang ini. Kalau dukunnya itu kota pakai fotokopi. Kalau dukunnya di so atau bahasa kerennya desi banget gitu ya. Atau dari Cognung, puncak gunung, maka biasanya pakai tulisan tangan. Ya. Kertasnya juga sembarangan. Kadang menggunakan kertas grenjing. Ya, karena nggak punya kertas yang lain. Ya, bungkus rokoknya ada grenjingnya, ya itu dijadikan sebagai media tulisan jimat ataupun raja. Ya. Kemudian memberikan informasi yang baik tentang keberadaan suatu makhluk gaib di dalam dirinya ataupun di tempat orang yang bersangkutan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan gaib. Apakah mengaku ini bantuan malaikat atau bantuan jin? Apakah ini adalah kekuatan supranatural? Ini adalah kekuatan metafisika. Itu yang gaya so ilmiah itu. Ya. Tetapi kenyataannya Rasulullah SAW sendiri tidak punya kekuatan gaib yang semacam itu. Ya. Kemudian yang kedelapan, memberikan ramalan gaib tentang kondisi pasien. Apakah itu sudah terjadi atau yang belum terjadi ataupun yang sedang terjadi.
Misalnya seorang ibu-ibu datang langsung diramal oleh seorang dukun itu, wah ibu ini sakitnya kanker, sudah 2 tahun ya, iya Pak. Sudah berobat ke sana, iya. Belum ada kesembuhan, iya. Oh, ibu kan di depan rumahnya itu ada pohon sawonya, iya. Itu peninggalan babu itu, iya. Nah, gangguannya itu di pohon sawo itu, Bu. Maka pohon sawo itu harus ditebang. Tebang aja, cepat-cepat ditebang. Dan jangan dijual. Akhirnya sang dukun itu mengirim gandong untuk menebang pohon sawo itu, dan langsung kayu-kayunya dibawa pulang. Nah, ini sudah kali sama gandongnya. Ya. Ya. Seperti itulah penipuan. Bahkan ada seorang pasien yang menyampaikan kepada saya dari daerah Blora. Begitu dia kepada seorang yang dikenal sebagai kiai dan mengobati dia, ternyata akhirnya dia justru terkena penipuan orang itu yang datangnya dari daerah Pekalongan. Ya. Saudara kita yang muslim ini kaya raya. Dia punya mobil Panther. Waktu itu tahun 93. Nah, menurut informasinya itu, gangguan itu ada di mobil itu. Mobil itu banyak jinnya, tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Maka mobil itu harus dijual kepada non-muslim. Akhirnya seorang dukun itulah yang kemudian menjadi calonnya. Nah, udah ini jual tangga saya itu ada Cina, non-muslim, udah biar jinnya sama dia aja. Nah, nanti mobil bapak cari yang ada jinnya. Akhirnya digantikan mobil Panther, tahunnya sama tapi sudah bobrok. Saya sempat menaiki mobil itu sampai daerah Ngawi, itu banyak brojol-brojol. Ketika dicek, dibongkar, ternyata ban dalamnya itu sudah lapis 2. La haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah merupakan penipuan-penipuan. Ya, saya singkatkan karena waktunya sangat terbatas ini ya. Yang ke-9, menghubung-hubungkan peristiwa yang dialami pasien dengan nasib ataupun tempat pasien dengan nasib dia. Misalnya rumah ibu ini di pernikahan, maka ini rumah khusus hati membawa sial. Dan ke-10, menggunakan media manusia ataupun barang untuk berhubungan dengan makhluk gaib ataupun memohon bantuan gaib. Yang ke-11, memberikan amalan yang bid'ah untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun amalan syirik. Yang ke-12, menggunakan benda-benda bekas ataupun benda pusaka untuk ritual khususnya. Yang ke-13, melakukan sihir atas permintaan orang itu atau menunjukkan dirinya mampu melakukan sihir. Yang ke-14, dia mencabut sihir dan mengeluarkan benda-benda sihir dari tubuh pasien. Dan yang terakhir 15, melakukan pemagaran ataupun benteng gaib agar tidak ada gangguan jin ataupun gangguan dari makhluk gaib. Udah, mobil bapak saya parkir jarak jauh, insya Allah aman, gak akan dicuri. Nah, seperti itulah ciri-ciri perkebunan yang selama ini masyarakat kita tidak begitu mengenalnya, tetapi banyak yang terjerumus dalam dunia perkebunan. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih awam tentang rukyah ini. Saya cuma mau menanyakan dulu Pak. Kebetulan saya punya teman, ayahnya itu sakit. Terus dia sudah berusaha kemana-mana. Katanya itu pernah ceritanya dulu itu pernah berilmu apa punya yang seperti yang dikatakan tadi punya pegangan. Nah itu katanya kalau pegangannya itu belum hilang mungkin sulit untuk meninggal atau gimana gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau apa ciri-ciri orang yang
orang yang terkena gangguan jin? Dan apakah orang yang terkena gangguan jin itu bisa mengatasi gangguan itu dengan sendirinya ataupun harus dibantu oleh orang lain? Kalau gangguannya ringan, bisa diatasi sendiri. Tetapi kalau gangguannya berat, kesurupan misalnya, ya nggak bisa tuh baca ekosi, ya orang kesurupan loh, geleming sendiri misalnya, ataupun ngamuk, keling, nyebut, malah dijawab, but. Karena nggak sadar. Nah, orang seperti itu perlu dibantu. Kalau gejala-gejala gangguan jin, karena banyak sekali, ya, ini saya sebutkan gejala saat kita ataupun saat seseorang sedang dalam keadaan jaga ataupun tidak tidur. Ini ada 21. Nah, gejala saat tidur ini saya sebutkan ada 11. Ini berdasarkan pengalaman pasien yang terkena gangguan jin. Nah, singkatnya, gampangnya gini. Ketika ada gejala-gejala yang aneh, ya, yang tanpa sebab, maka itu ada kemungkinan gangguan jin. Saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga seorang yang bisa melihat jin. Apakah yang melihat jin itu yang permanen atau kalau yang sekali-sekali melihat jin? Dan itu bagaimana cara menghilangkannya? Sama itu menghilangkannya. Katanya ada sebuah hadis, tidak akan masuk surga orang yang bisa melihat jin. Terus terang saya belum pernah menemukan hadis yang semacam itu, ya. Dan saya kira ini hadis palsu. Kalau tidak akan masuk surga orang yang bisa melihat jin. Ini kemungkinan besar hadis palsu, ya. Karena di kitab mana yang membahas masalah itu belum pernah kami ketemukan. Padahal ini adalah masalah yang sangat penting. Kalau menyangkut tidak masuk surga, ya, itu penting sekali. Pasti disebutkan dalam hadis yang ada di kitab-kitab besar, ya, tapi belum pernah saya ketemukan. Maka kita jangan kemudian berpegang kepada hadis yang tidak jelas. Saya pernah mendengar cerita seorang teman bahwa ada seorang pemuda yang mempunyai sepeda motor. Kemudian suatu saat sepeda motornya ini tidak bisa dikendalikan. Kemudian dia mengalami kecelakaan dan mati. Kemudian sepeda motor ini dijual, dibeli oleh orang lain, kemudian mengalami kecelakaan yang serupa. Sampai kurang lebih 7 kali 7 orang yang membeli sepeda motor ini mengalami kecelakaan yang sama. Sehingga ada anggapan bahwa sepeda motor ini dirasuki jin. Itu. Yang saya tanyakan, apakah jin memang mempunyai kemampuan untuk merasuki sepeda motor? Mengingat sepeda motornya ini kalau tidak salah dulu Tiger nih Pak, Tiger 2000. Harganya sebenarnya cukup mahal, cuman setelah dirasuki jin ini harganya dijual murah pun tidak ada yang mau beli. Soalnya takut mengalami kecelakaan yang serupa. Nah, 7 pembeli sepeda motor Tiger ya 2000, ya itu kecelakaan sampai mati semuanya. Pertanyaannya, apakah jin bisa merasuk ke sepeda motor? Sebetulnya jin itu tidak merasuk ke sepeda motor, cuma numpang aja situ. Ya. Masuk ke besi ya susah banget itu ya. Ya. Dia hanya numpang, gitu ya. Kemudian mengganggu pengendara sepeda motor yang tidak berpikir, gitu ya. Apalagi emosi, ya. Apalagi sambil pacaran, setannya nempok, setan ketok dan jaga ketok nempok gitu ya. Ya. Sing ketok nempok gitu ya. Jaga ketok jelas ya. Nempel ke situ juga. Ya. Nah, ketika sudah kesetanan seperti itu, maka setan mudah mengendalikan. Ya. Sebetulnya mungkin hanya mengganggu dikas saja. Seharusnya jangan malah tegas, mungkin ada saja. Hanya gangguan saja. Gitu.
ataupun seharusnya menginjak rem, tetapi kakinya ditahan oleh setan sehingga rem nggak bisa dia injak misalnya, sehingga nabrak orang. Jadi gangguannya itu hanya kecil itu saja, dan itu karena orangnya tidak berpikir, sehingga dijual murah karena kakinya ada jinnya itu. Rukyahnya gampang, pegang itu naiki saja, bacakan ekrosi, injak setannya. Jadi dijual murah itu kue masuk. Ya, lihat aja itu berapa eksekusi itu. Ya. Baik, tadi masih banyak pertanyaan. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang ingin saya utarakan pada beliau terhormat Ustaz Kadir. Di sini saya mempunyai salah satu keluarga, di mana kebetulan itu seorang wanita, sudah usianya sudah cukup dewasa. Tetapi sampai sekarang ini dari Allah belum ditemukan jodoh. Ya. Terima kasih. Ternyata mendapat sambutan yang baik. Dia adalah sudah beberapa kali istilahnya anak sekarang pasaran katakan itu, tapi setelah permasalahan itu kita angkat sampai keluarga karena sudah cukup dewasa, ternyata akhirnya sang lelaki itu mundur secara teratur tanpa permasalahan. Itu sudah berulang kali. Demikian saya mohon bantuan Ustaz Kadir. Ada apa dengan adik saya yang sudah keluarga saya yang sudah beberapa kali berhubungan dengan lawan jenisnya, tetapi permasalahannya seperti itu. Jadi kalau sudah diangkat sampai keluarga, sampai orang tua dihitung, dia mundur teratur tanpa alasan. Ya, saya mohon penjelasan. Yang menjadi masalah saya sampai ke sini, punya saya juga pernah datang ke Ustaz Kadir, tapi lain masalah. Sudah saya 3 kali sampai di Arab juga di Bekasi juga saya dan pernah. Itu saya juga membawa keluarga saya. Tapi permasalahannya lain, tapi alhamdulillah sekarang sudah baik. Demikian, terima kasih atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang sulit menemukan jodohnya. Mungkinkah seperti itu adalah gangguan jin? Ataukah memang belum ketemu jodohnya, ataupun memang nasibnya begitu? Kalau memang itu gangguan jin, karena juga banyak kasus yang diterapi karena gangguan jin, sehingga seorang wanita itu ketika dilamar bahkan ada yang kemudian selalu menolak. Ya. Ternyata semasa SMA-nya pernah dicintai oleh seorang laki-laki, kemudian dia menolak cinta itu. Sedangkan laki-laki itu kemudian sakit hati dan berfilsafat, cinta ditolak, syukur bertindak. Nah, kalau kasusnya itu adalah terkena sihir penolakan cinta, ya, karena penolakan cinta kemudian disihir, maka terapinya adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Bahkan ada seorang janda 7 tahun menjanda, 7 kali dilamar oleh orang-orang yang soleh, 7 kali gagal pulang. Kemudian diruqyah di kantor Raja Gaib Jakarta beberapa kali. Saat diruqyah kemudian tidak lama dia dilamar oleh seorang yang soleh juga. Setelah itu 2 bulan akhirnya dia menikah dengan aman. Dan banyak kasus yang seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah seorang yang terkena gangguan jin itu harus senantiasa berusaha meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakalnya kepada Allah, sehingga setan tidak menguasai dirinya. Karena Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan senantiasa tawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu
subhanahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin, biasa mengikuti langkah-langkah setan, biasa dipandu, dituntun kalau setan. Kemudian dia menyebutkan Allah, maka mudah dikuasai. Jadi terapinya dengan meningkatkan keimanan dan tawakal, itu bisa dibantu dengan ruqyah syar'iyah. Kemudian juga ada satu pertanyaan secara tertulis sampaikan kepada saya. Saya punya kakak sepupu yang punya kebiasaan kurang baik, yaitu sholat subuh kesiangan terus jam 8 pagi sholat subuhnya. Subuhawan. Sampai sekarang umurnya sudah 47 tahun. Anaknya sudah besar-besar dan alhamdulillah pada pakai jilbab anak-anaknya. Tetapi kebiasaan orang tuanya itu masih saja. Bagaimana cara menasihatinya? Apakah perlu diruqyah? Dan bisakah berubah? Ya. Nah, ruqyah ini adalah salah satu cara untuk memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Tetapi sebelum diruqyah itu perlu ada langkah penyadaran, dinasihati secara syariat, ya. Batasan waktu salat subuh itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Maka kalau Anda melakukan salat subuh sudah lewat waktu, maka ini merupakan pelanggaran syariat. Diarahkan untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Kalau dia mungkin keberatan, ya mungkin dicarikan apa sebabnya. Ya. Mungkin dia jaga malam, pulang jam 4 pagi, langsung tidur jam 8 baru bangun. Maka seperti itu bisa dilakukan. Bagaimana solusinya secara alamiah? Ya. Saat dinasihati, maka suruh bertaubat kepada Allah dan kemudian bisa dibantu dengan ruqyah syar'iyah. Ini ada lagi yang singkat. Orang belum pernah kena santet, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Pertanyaannya, apakah bagaimanakah cara agar tidak bisa kena santet lagi? Ya. Doa apa yang harus saya baca? Sebetulnya menjaga keimanan yang suci, bebas dari syirik, itu merupakan modal utama orang memiliki ketahanan diri dari pengaruh sihir ataupun santet atau dan sejenisnya. Kemudian diperkuat dengan membaca ayatul kursi setiap habis sholat yang 5 waktu. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap habis sholat sekali-sekali. Untuk maghrib dan pada subuh bisa dibaca 3 kali. Dan juga bisa dilakukan pembendekan diri sebelum tidur. Berwudu, kemudian tempat tidurnya dibersihkan, dikebuti, ya, pakai sapu atau pakai sulap, ya, atau pakai sarung, ya, kalau tidak punya. Kemudian Bismillah, membaca ayat kursi. Kemudian 2 ayat akhir Al-Baqarah. Setelah itu kedua tangan kita kumpulkan, ya, kita tiup dan kita bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kedua telapak tangan kita ini kita usapkan ke seluruh tubuh kita, mulai dari kepala, wajah dan ke bawah sampai ke bawah kaki, ya. Yang bisa kita usap bagian depan saja, ya. Kita selesai dulu. Wallahu a'lam bishawab.